Oke. Kalau di Jawa Tengah, katakanlah endorsement ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan timnya berhasil gitu memenangkan, ya membuat pasangan Lutfi Taj Yassin ini unggul untuk sementara. Di Jakarta sendiri yang juga didukung oleh Pak Jokowi, ternyata hasilnya tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan di Jawa Tengah gitu, Mbak. Karena hasil hitung cepat sementara justru ini berbeda bahkan dengan hasil survei yang keluar dalam beberapa kali terakhir ini gitu, bahwa pasangan nomor 3 saat ini unggul cukup tinggi, kita bisa bilang gitu, karena perolehan suaranya bahkan ada yang di atas 50%. Mbak, gimana? Apa yang membuat ini berbeda dengan provinsi di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur gitu? Oke. Pertama, Jakarta ini berbeda secara latar belakang politik. Jadi Jakarta relatif lebih plural. Belum ada yang benar-benar dominan partai politik di Jakarta. Walaupun ada yang mendapatkan suara lebih banyak gitu. Misalnya ada PKS, ada Gerindra, tapi PDIP juga kuat gitu ya. Jadi tidak ada yang dominan seperti di Jawa Tengah. Nah, kemudian juga Jakarta ini masyarakatnya lebih plural juga. Kalau dari segi etnis, kalau Jateng mayoritas Jawa etnisnya. Kalau Jakarta lebih beragam. Ada Jawa, ada Sunda, Tionghoa, macam-macam. Jadi tentu saja kita melihat ini secara berbeda ya pendekatannya dengan di Jawa Tengah. Nah, kalau melihat dari survei terakhir, kalau indikator survei terakhirnya tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul ya, karena perbedaannya masih di dalam margin of error tuh Jakarta. Tapi sekarang dari quick count indikator sendiri memang pasangan Pramono Rano Karno di atas pasangan Ridwan Kamil Suswono ya. Nah, ini ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan. Yang pertama soal endorsement tadi. Nah, mengingat latar belakang sosiologis tadi, maka mungkin efek dari dukungan Pak Jokowi tidak sekuat di Jawa Tengah. Gitu ya. Karena latar belakang politik di daerah itu tadi. Betul. Jadi karena warga Jakarta lebih beragam, ada yang terpengaruh dengan efek Jokowi, misalnya beliau orang-orang suka dengan beliau. Tapi di sisi lain di Jakarta sendiri kan ada yang tidak begitu inline dengan Jokowi. Atau tidak begitu fanatik dengan Pak Jokowi. Tidak begitu fanatik dengan Jokowi. Gitu ya. Jadi pilihan politiknya jadi lebih dinamis gitu ya. Betul. Lebih banyak mungkin terpapar informasi yang maksudnya informasinya lebih banyak gitu yang didapatkan juga. Nah, terus ada lagi nih faktor lain yaitu Pak Anies Baswedan Jakarta. Pak Anies sudah mendukung ketiga ke paslon 3. Dan itu anak abah mendukung ke sana ya, bersatu sama Ahokers lagi ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang kalau faktor endorsement di Jakarta seperti itu. Walaupun ada juga yang barangkali tidak terpengaruh dengan Anies, tetapi dukungan Anies bisa mendongkrak. Nah, sorry Mbak, mau nanya soal bagaimana ini di kemenangan sementara pasangan nomor 3 ini lebih didukung sama faktor endorsement tadi lantas, atau memang ini kemampuan berkampanye dari masing-masing paslon aja yang membuat mereka bisa unggul? Ya, tadi faktor soal media dan kampanye ya. Jadi mana yang lebih besar? Kita lihat kampanye pasangan Pramono Rano ini setidaknya dari pengamatan saya dari baliho segala macam, itu mereka pertama tidak memasang logo partai. Coba deh kemarin perhatiin. Nah, nggak perhatiin ya? Iya ya. Iya sih. Gue perhatiin yang mereka yang menyala, terus abis itu berdua kayak lagi kejar-kejaran gitu. Emang nggak ada sih lambang partai. Tapi si Suswono dan Pak RK juga kayaknya nggak ada deh. Ada. Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau saya mengutip dari Bang Ege nih, Effendi Ghazali, beliau kan pakar komunikasi ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu sangat mudah dicerna. Jakarta menyala. Anda ingat nggak slogannya Paslon 1 dan Paslon 2?
Yang kedua kita taunya time will tell sih. Kayaknya itu bukan That's the only thing I know. Kayaknya itu nggak official deh ya. Nggak tahu sih ya, Kayaknya tapi enggak. itu salah satu yang saya ingat. Iya. Satu apa ya? Rido doang ya. Satukan Jakarta, bukan ya? Satukan Jakarta bukannya nomor 2 ya? Tuh kan. Tapi kalau Jakarta menyala spontan tadi. Iya, gue tahu. Nomor 3, benar. Oh benar sih Mbak, iya benar. Jadi itu Jadi lebih brandingnya nempel gitu langsung ya. sama betul. masyarakat Jadi juga. tim kampanyenya cerdas sekali deh. Oke lah. Mbak, ini kan kalau tadi masih udah ngomong Jakarta kan ya tadi ya, Jakarta. Ya udah ya, dengan cara pendekatannya melalui tagline atau mungkin cara-cara membuat kita ingat dengan kampanye yang disuarakan oleh para paslon-paslon ini juga gitu. Nah, kemudian kalau dukungan presiden apakah ngaruh ke warga Jakarta atau mungkin masyarakat Jakarta lebih ke enggak, saya cuma mau pilih sesuai dengan brandingan. Jadi brandingan antara aja. brandingan atau endorsan yang bikin yang faktornya lebih besar membuat suara itu bisa didulang lebih banyak di Jakarta. Dua-duanya ya, branding dan endorse, tetapi tentu saja endorse dari tokoh yang memang diterima setidaknya di sebagian besar warga Jakarta. Nah, saya justru mau nanya nih, dukungan Pak Prabowo apakah sejelas dukungan beliau di Jateng ya? Di Jakarta? Iya juga ya. Tahu, dihapus lagi soalnya postingan. Oke. Jadi aku rasa tadi mungkin Pak Prabowo mendukung, tetapi kemudian tidak sejelas dukungan beliau di Jateng seperti itu. Dan tadi Jakarta warganya plural, lebih terdidik, kemudian mereka memilih dengan lebih independen. Jadi pilihan berdasarkan ya kehendaknya sendiri gitu. Jadi tidak bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi tidak cukup bertaji lagi di Jakarta gitu. Well, kalau kita bicara itu barangkali untuk segmen tertentu, ya memang tidak terpengaruh dengan endorse dari Pak Jokowi ya. Iya itu. Iya. Di momen ini mungkin Pak RK langsung kayak, kenapa Pak Prabowo kemarin enggak show off gitu. Iya. Kebetulan pas momen kampanye lagi banyak sekali agenda kenegaraan di luar negeri ya, yang urusannya tentu jauh lebih penting gitu. Betul. Tapi mungkin juga sebetulnya juga ada perbedaan karakter lagi gitu ya. Karakter pemilih juga sebetulnya menentukan ke seperti apa sebetulnya mesin politik yang works gitu. Nggak semua mesin politik itu works secara merata gitu di daerah-daerah tertentu juga gitu. Alright, Mbak Rizka, ini kan udah mau jam 6. Alias lewat dari jam 5. Kita boleh dapat data-data atau mungkin angka-angka yang bisa dipaparin nggak dari berbagai daerah di Indonesia, apa yang menarik mungkin atau temuan-temuan yang sudah bisa di-share ke kita, Mbak Rizka? Oke, Jakarta ya. Ya. Ini karena perolehan data masuknya sudah 94,5%, sehingga kita sudah bisa juga melihat stabilitas suaranya udah stabil, tidak ada crossing lagi atau tidak ada fluktuasi yang tajam, sehingga dari data ini di jam sekarang ini kita lihat bahwa perolehan suara dari Paslon 1 RK Suswono itu 39,67%, 39,67%. Kemudian dari Paslon 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana 10,62%. Kemudian Paslon 3 Pramono Anung dan Rano Karno 49,71%. Nah, dari data tersebut ada tingkat partisipasinya sebesar 67,42% di Jakarta. Dari total DPT berarti ya? Ya, partisipasi ini. Partisipasi itu berarti yang datang dan sah suaranya. Jadi kita dengan margin of error 0,94%, kita bisa mengatakan bahwa memang Paslon 3 ini unggul signifikan dibanding Paslon 1 dan Paslon 2 karena selisihnya lebih besar dari plus minus 0,94. Dengan total suara yang masuk saat ini berarti itu sudah bisa dibilang ini unggul gitu. Sudah konklusif di situ. Tetapi untuk Jakarta kita ingat ada putaran 1, putaran 2. Betul. Apakah ini akan berlanjut ke putaran 2 atau cukup di putaran 1? Nah,
Dari data kami, pasangan 3 yang suaranya terbesar, 49,71 ini, jaraknya tuh tidak signifikan dengan ambang batas 50% yang menjadi syarat putaran kedua. Jadi di quick count ini kita tidak bisa menyimpulkan. Belum bisa disimpulkan ya 1 atau 2 putaran ya. Kecuali nanti udah bisa hasil quick countnya sudah dirilis gitu. Untuk sementara mungkin kita kalau misalnya hasilnya 50% lebih, bisa jadi 1 putaran ya Mbak. Berarti ya. Iya. Dia harus 50% lebih kan ya? Iya, 50 plus 1 ya. 50 plus 1. Kalau 50,02 gitu. Kurang ya berarti ya? Plus 1. Plus 1 itu yang dimaksud apakah harus jadi 51 atau lebih dari 50% aja? Saya harus cek dulu ya. It's supposed to be 50, lebih dari 50% ya? Artinya lebih dari setengah penduduk kan? Betul. Ya. Baiklah, kita masih akan nantikan walaupun sebenarnya juga sisa sedikit lagi ya. Sampai akhirnya perolehan suara suara yang masuk sudah 100%, tapi we'll never know apa yang terjadi gitu, apa yang akan terjadi gitu. Jadi kita daripada menduga-duga, kita nantikan aja bersama-sama juga Detikers ya. Nanti kita akan kembali lagi Detikers ya, masih akan seputaran pilkada juga. Kayaknya masih seru ngomongin Jakarta ya, atau mungkin nanti banyak ini masih ada 26 pertanyaan lagi nih untuk soal pilkada Jakarta yang kita sampai pada subuh ya Mbak ya.